Kalau kalian sering pakai fair value gap tapi masih bingung kenapa ada FVG yang works dan ada yang gagal, berarti video ini penting banget buat kalian. Di video ini kita bakalan bahas jenis-jenis FVG berdasarkan probabilitasnya, supaya kalian tahu mana FVG yang bisa kalian tradingin dan mana yang harus diwaspadai. So langsung aja kita ke materinya. Di konsep ICT dan SMC, tidak semua FVG itu terbentuk dengan cara yang sama. Struktur candle yang membentuk FVG sangat menentukan probabilitas dari FVG tersebut dan menentukan apakah harga akan berbalik ke arah tersebut atau justru malah langsung terbang ke atas. Jadi kita langsung aja bedah keempat FVG yang akan kita bahas, yaitu Deep Retracement FVG, Sneaky Breakaway FVG, Expansion FVG, dan yang terakhir adalah Consolidation FVG. Kita mulai bahas dari yang paling rendah probability-nya sampai ke yang paling tinggi. Jenis yang pertama adalah Deep Retracement FVG. Ini adalah FVG dengan probabilitas paling rendah. Ciri utamanya dapat terlihat dari candle ketiga yang membuat arah berlawanan dari candle-candle sebelumnya, dan terlihat ada tekanan arah berlawanan yang sangat jelas, seolah-olah market dipaksa nih buat bikin FVG. Masalahnya di sini adalah intent marketnya nggak searah. Walaupun secara teknis ada FVG di sini, tapi strukturnya menunjukkan bahwa buyer dan seller sedang berlawanan arah. Akibatnya harga mungkin bisa menembus FVG tersebut alih-alih memantul atau bahkan nggak disentuh sama sekali. Kalau kalian mau trading dengan Deep Retracement FVG ini, kalian wajib cari konfirmasi tambahan. Jangan sampai entry mentah-mentah karena ini adalah FVG dengan probabilitas terendah. Nah, sekarang kita akan melihat contohnya di real chart. Berikut adalah contoh dari Deep Retracement FVG. Bisa dilihat dari candle ketiganya membuat retracement yang cukup dalam dan melawan dari arah candle sebelumnya. Nah, namun seperti yang saya jelaskan sebelumnya, probabilitasnya itu tidak terlalu bagus karena ada kemungkinan alih-alih dia mantul ke atas seperti ini, harga malah bisa bergerak lanjut ke bawah. Dan coba kita lihat sendiri hasilnya. Oke, seperti kita lihat di sini harga berhasil menembus FVG-nya tanpa adanya pantulan yang cukup jauh terlebih dahulu, dan dia pun langsung terjun ke bawah seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari Deep Retracement FVG. Jenis kedua adalah Sneaky Breakaway FVG. Ini adalah FVG yang sering tidak disadari oleh trader. Ciri-cirinya, candle ketiganya terlihat seperti konsolidasi, tapi membentuk wick yang sangat panjang. Secara visual, mungkin ini mirip dengan Consolidation FVG yang nanti akan kita bahas. Tapi sebenarnya ini berbeda. Kenapa disebut sneaky? Karena banyak trader mengira ini FVG biasa. Padahal secara candle science, market udah nyelesain sebagian besar transaksinya. Dan dampaknya kadang harga nggak balik lagi ke area FVG tersebut. Atau kadang dia hanya nyentuh dikit aja lalu lanjut lagi melanjutkan trennya. Nah, biasanya FVG ini cuma dipakai untuk konfirmasi bias. Misalkan market sedang uptrend, dengan adanya FVG ini berarti dikonfirmasi bahwa market ini masih akan terus naik ke atas. Dan ini bukan merupakan FVG untuk kita jadikan sebagai area entry. Ini adalah contoh dari Sneaky Breakaway di real chart. Terlihat dari candle ketiga yang berlawanan arah dan wick-nya cukup panjang. Sekarang coba kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, seperti yang kita jelaskan tadi, pada Sneaky Breakaway, kebanyakan market sudah transaksi duluan pada candle ketiga di sini. Harga pun naik ke atas, lalu efek dari FVG pun sudah mulai melemah dan harga mulai turun lagi ke bawah. Oleh karena itu, SL kita tersentuh. Jenis ketiga adalah Expansion FVG atau sering disebut sebagai Breakaway Gap. Ini adalah jenis FVG yang lebih tinggi probability-nya dibandingkan dua jenis yang barusan kita bahas. Ciri-cirinya, candle ketiga dari FVG ini adalah candle expansion atau candle continuation. Kita bisa melihat dari momentumnya yang sangat kuat dan menunjukkan niat market yang sangat jelas. Nah, masalahnya dari FVG ini bukan di validitasnya, tapi di eksekusinya. Kenapa? Karena karakter expansion FVG ini kadang dia harganya nggak turun ke bawah dulu. Karena momentumnya lagi kuat banget, jadi jarang banget harga retrace ke area FVG tersebut sebelum melanjutkan trennya. Atau yang kedua, harga mungkin aja retrace ke area FVG tersebut tapi setelah dia menyentuh support atau resistance. Jadi nunggunya bakalan agak lama. Ini adalah contoh dari expansion atau breakaway FVG. Terlihat dari candle ketiga yang berhasil close di atas high candle kedua. FVG ini memiliki probabilitas yang lebih tinggi dibanding contoh yang sebelumnya. Dan coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia berhasil mampir ke area FVG sebelum akhirnya dia terbang ke atas dan menghasilkan RR 1:2. Sebelum kita lanjut ke bagian paling penting, buat kalian yang pengen trading dengan spread yang tipis, kalian bisa daftar dan deposit menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah. Spread yang kecil bakalan bikin trading kalian lebih gampang, dan tentunya bakalan bikin trading kalian juga lebih nyaman. Plus kalian juga bakal langsung dapat lifetime access untuk masuk ke grup VIP. Di sana kalian bakal dapetin unlimited access untuk edukasi setiap harinya, ada video modul pembelajaran, grup yang interaktif,
dan juga sinyal entry harian beserta reason di belakangnya. Jadi manfaatin aja semua benefitnya dan langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah. Terakhir, ini adalah FVG yang paling dicari-cari oleh trader dan memiliki probabilitas yang paling tinggi, yaitu consolidation FVG. Ciri utama dari FVG ini adalah candle ketiganya tidak close melewati high atau low dari candle kedua. Dan pastinya FVG ini harus terdiri dari 3 candle yang memiliki warna yang sama. Kenapa FVG ini bisa dibilang memiliki probabilitas tertinggi? Karena pertama, market belum menyelesaikan transaksinya. Dan yang kedua, harga sering banget retrace ke harga FVG dulu sebelum akhirnya dia bergerak melanjutkan trennya. Nah, buat consolidation FVG ini biasanya dia terbentuk lebih rapi, lebih presisi, dan bakalan lebih mudah buat dikombinasiin sama POI lainnya. Misalkan seperti BOS, CHOP, DBD, ataupun RBR. Nah, FVG inilah yang bisa kalian jadikan sebagai area entry paling baik. Ini adalah contoh dari consolidation FVG yang memiliki probabilitas paling tinggi. Bisa dilihat dari candle ketiga yang tidak close di atas candle kedua. Langsung aja kita taruh buy limit di sini dan kita lihat hasilnya seperti apa. Buat SL, kita bisa taruh di bawah POI ataupun di bawah swing low terdekat. Lalu untuk TP, kamu bisa ambil 1/2 bahkan sampai 1/3 untuk consolidation FVG. Dan coba kita lihat aja hasilnya. Oke, tanpa lama-lama langsung terkena TP-nya ya guys. Di sini harga langsung segera menyentuh area FVG dan langsung terbang dengan cepat. Dan juga kita pun mendapatkan RR di 1/3. Jadi kesimpulannya bukan soal berapa banyak FVG yang udah kalian marking, tapi jenis FVG apa aja yang udah kalian pilih. Karena kualitas lebih baik dibandingkan kuantitas. Dari bahasan tadi kita udah bisa menyimpulkan bahwa ada 4 jenis FVG yang bisa kita ketahui. Dari yang terendah ada deep retracement FVG, yang menengah ada sneaky breakaway FVG, yang lebih tingginya lagi ada expansion FVG, dan yang paling tinggi adalah consolidation FVG. So, dari video ini kalian udah tahu jenis-jenis FVG beserta dengan probabilitasnya. Setelah ini kalian tinggal belajar cara entry dengan probabilitas paling tinggi menggunakan FVG. Kalian tinggal komen aja lanjut di kolom komentar di bawah. So, jadi itu aja buat bahasan di video kali ini. Semoga kalian paham sama bahasan kita kali ini, dan kalaupun kalian masih belum paham, boleh banget langsung tanyain aja di kolom komentar. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa pencet like dan juga share ke teman-teman kalian, dan klik subscribe supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari Cuanologi. So that's it for today, see you in the next video, bye bye.